di dalamnya guys. Jadi lanjut. Apa tadi pertanyaan itu? Lupa sudah. Kau tanyalah dirimu sendiri terus kau jawab. Influencer biar tadi. aku tidur. Influencer tadi yang kau katakan itu. Berat lah untuk dikatakan influencer itu. Ya walaupun memang ada beberapa jargon yang sempat dikenal sama orang apa segala macam. Tapi di sisi lain juga ada beban moral tersendiri. Bayangkan kalau ada kata-kata yang kita ini kan kadang-kadang keceplosan, baru itu diikut sama anak-anak. Ya sedikit banyaknya bahaya juga. Andu, aku semangat. Jam. Terbang liur. Enggak apa. Aku sehat. Iya. Ndak corona. Ya aman. Jangan, aku mau minta kau menyampaikan sesuatu dulu nih buat adik-adikku. Seperti yang kau bilang tadi, mungkin ada salah kata, jangan diikuti mungkin ya. Ya. Itu kau singgung kau. Enggak, aku mau kau yang ngomong. Buat kamu orang semua, jadi aku pakai kamera atas. Kamera atas, oke. Buat kamu orang semua memang penting juga untuk mencari hiburan, ya kan? Apalagi untuk menambah sistem imunitas sekarang nih kan, di masa sekarang nih. Tapi penting juga buat kamu orang untuk menyaring lah juga, memfilter lah sesuatu yang kamu dengarkan tuh. That's right. Dan ya kita sudah komitmen lah dari awal untuk kritik dan saran juga apa segala macam. Kita ya namanya juga manusia kadang-kadang terhilap lah itu kan. Amazing. Ya, man, terhilap. Ayam terhilap in the bahaya. Jadi kami hanya seorang manusia yang kadang-kala bisa berucap salah, dan apabila itu terjadi tolong jangan ditiru atau diikuti. Jangan diambil hati. Kau tadi tanya aku, kau lagi yang menjawab lebih banyak. No man, not come on, ini podcast gue. Lu suka-suka gue. Okay man, this is a podcast lu. Because besok and tomorrow you coming to my podcast. No problem. Okay. I'm ready. I'm crazy. No, you're not crazy because you are a monkey. Oh, monkey, cantik, gagah. Yeah, yes, a monkey. Thank you, brother. Yes, man. Monkey is handsome. Wow, Thank amazing. you. Amazing. You dog job. No, dog job. Good job. Oh yeah. I'm sorry. Dog in the kaki empat in lari-lari. Oh, kucing. No, in the gonggong. Oh. Crocodile. Yes, no, not crocodile, man. In the toke, in the dinding. Kau nih baru tahu bahasa Inggris, kau prates aku bang. Iyalah, menang lah kau. Netizen juga tahu yang mana betul. Aku itu kursus bahasa Inggris. TOEFL waktu kuliah 400 mengalahkan nilai TOEFL-nya anak-anak bahasa Inggris di kampusku. Aku nggak ngerti masalah TOEFL itu. TOEFL itu kosakata apa? TOEFL itu tumpukan pulpen. Jadi aku waktu sekolah suka mencuri-curi pulpen. Akhirnya tertumpuk menjadi TOEFL 400 lah tadi. 400 wow, pulpen. You're amazing bro. Karena kami melarat, itu adalah menjadi suatu kebiasaan yang sangat menarik. Ketika aku pinjam pulpen temanku terus aku kasih kembali, itu aku jual sama dorang. Lumayan buat uang-uang. Lumayan ya. Nah Bung, terus menurutmu di perkembangan digital seperti begini sekarang nih, seberapa penting menurutmu orang-orang itu untuk mungkin menonton sosial media apa segala macam? Bagaimana menurut Anda? Menurutku Jang, ya. Saat ini adalah dimana kita memasuki era digital, dimana kita harus memanfaatkan digital itu dengan baik dan benar. Why? Karena dengan memanfaatkan media sosial dengan baik, kita bisa apa? Klik. Kenapa yang tanya aku Jang? Ini kan podcastku, aku yang tanya kau. Ini kan sesi tanya jawab waktunya. Enggak, belum. Kenapa kita harus memanfaatkan media sosial di era sekarang ini, Jang? Menurutku, karena sekarang media sosial tuh update yang pertama. Kau mencari berita apapun ada. Kau mencari link apapun ada. Ini link lain loh ya, bukan link aneh-aneh. Ini anak bicara ini not link in. I know. Yeah, you know, man. Mencari media informasi untuk tempat warga berekspresi, man. In the social media was very good. You know? Oke. Aku mau bercerita sedikit bahwa dulu di zaman sekolah itu nggak ada tempat untuk menyalurkan bakatku sebagai seorang komedian. Oke.
Okay. In now, and now, yeah, you can man. Ada banyak media platform, platform, yes. Seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Snap video, dan berbagai macam media sosial lainnya yang bisa kita manfaatkan. Yes, in the WA, in the kirim link, in your friend, in the share link, because mereka is watching you. Ada banyak lah pokoknya. Yes. Dan menurutku daripada kita sekedar bermain media sosial aja sementara kita punya bakat terpendam. Ya. Lebih baik kita manfaatkan media sosial itu untuk berkarya aja. Betul. Aku juga mau tambahkan, apalagi sekarang sosial media itu membuat orang tuh cepat untuk dikenal. Tapi ingat, untuk dikenal itu sebenarnya gampang. Ada dua pilihan, dikenal baik atau dikenal jahat. Kau tahu, you know man, in the TikTok, in the now, yes. In the dada paha bokong. Yes. In the woman, in joget-joget. Oh yeah. Yes. I know. In the woman, in the viral. I know. But a woman is a passion is the dance. Yes. Jadi ya nggak bisa juga lah, tergantungnya. Itulah lagi. Sekali lagi itu mengajarkan kita untuk menjadi penonton yang bijaksana. Bijaksana. Kau mau pilih konten yang bagaimana? Mengaji ada, belajar agama ada, joget-joget ada, komedi ada, masak semua ada. Termasuk pengetahuan tentang seputar apapun itu. In the TikTok, in the now is ada. Semua ada. Yes, media sosial. Tinggal bagaimana cara kita menyaring itu. Kalau kita nggak suka dengan konten itu, kita langsung lewati. In the web. Jangan ditonton. Kalau tidak suka, jangan ditonton. Yes. Kalau suka ya tonton, komen, and berikan a like in the comment. Jadi ya itu juga, apalagi menurutku juga. Jadi para penonton tuh ya salah satu cara kamu menghargai itu dengan follow, like, in the comment. Karena di sisi lain ada hal yang membuat kami itu excited setelah melihat komen kalian, ada like, ada penonton, ya kan, jumlah tayang juga naik apa. Itu membuat kita nih para konten kreator tuh lebih bersemangat dalam berkonten. You know man? Tapi selama kau menjadi konten kreator ini suka dukanya apa? Duka terus macam innalillahi. Ya, suka dukanya apa? In the awal-awal, jangan kau ngomong Inggris. Di awal-awal itulah baru ya aku macam mamaku itu kan. Mamaku sempat bilang begini itu, aduh anak, sudahlah kita dimiskin, kau lagi bersongko miring, apalah orang bilang. Terus? Tapi aku yakinkan orang tua aku dengan dia membantu melalui doa saja tadi. Jadi penyemangat juga buat aku. Karena tidak bisa dipungkiri dari nyari kok bicara. Sedih betul aku. Iyalah, tapi nyari kok tetap. Sedih, orang sedih mana bisa juga menyaring. Bisa. Jadi dari semua banyak kontenku itu rata-rata memang in my inspiration, in my mom, termasuk jokes-jokesnya. Jadi kalau dulu tuh Pung, mamaku ngomel pergi aku dari rumah. Kenapa babalu ini? Why? Kalau orang tua marah itu didengar, itu baik buat kita. Dulu itu, sekarang nih kalau mamaku ngomel duduk aku dengar karena ada aja hal-hal lucu tuh. Kau tahu orang tua zaman dulu kalau mau ngomel, ada aja jokes-jokes orang tuh kan masuk apa segala macam. Jadi ada memang, kenapa kau yang nangis? Aku yang cerita. Bukan, ingat aku juga mamaku. Kalau dia sudah mau ngomel, kalau mamaku mau ngomel, bukanlah aku takut apa. Kalau beli matamu itu. Aku tertidur, aku mendengarnya mau ngomel. Terlalu lama merdunya. Kalau dia mau ngomel itu. Jangan bakal begitu nak, malu kita sama orang. Bilangnya itu kan jangan ada kayak orang menyanyi. Kayak Judika aja suara mamaku kalau mau ngomel. Tapi suatu saat itulah hal yang paling kita rindukan dari orang tua kita kan. Ya. Tapi sekarang in the now, my orang tua mendukung lah. Mendukung penuh ya. Ya apalagi ada beberapa yang sempat kita menangkan bersama. Kayak lomba film apa segala macam itu kan sempat kita prestasi bersama. Ya. Dan itu juga menjadi, tolong kau tepuk tangan, menjadi motivasi kedua orang. Menjadi apa? Tadi nih kayak timbal balik, bukan kau tampar muka. Ya, udah mengantuk. jangan kau tampar muka. Itu nanti yang menjadi apa, kayak orang tua aku tuh kayak, oh enggak salah sudah aku dukung anak. Ya. Gitu. Dan aku juga awal-awalnya itu di mana aku berkonten itu sembunyi-sembunyi. Mana mic ini? Jangan sampai Jangan sampai ada keluarga aku yang tahu. Pertama
my husband, istriku. My husband tuh suami, my wife. Kau ragil. Kalau kau bilang my husband, my wife. Ya. Oke, pertama dia karena seorang suami di rumah aku itu seperti orang yang sangat tegas sekali. Laki. Ya, jadi jangan sampai dia melihat aku berdaster kan awal-awalnya. Jadi, tapi karena video aku itu terlalu viral, sehingga itu masuk ke grup keluarga kami. In the amazing. Dengan gayaku yang berdaster itu, ada yang mau ku hantuk aja muka aku di dinding itu, Bang. Nah, aku sanggup melihat istriku menonton itu. Baru anakku ditanya istriku siapa itu, nak? Nenek. Anakmu Seca itu menjawab nenek. Ya, nenek bilangnya, "Duh, nak. Susah cari uang ini, beginilah bapak guys ya." Tapi sekarang sekarang semua sudah mendukung. Alhamdulillah. Semua keluarga sudah mendukung penuh kegiatan bersosial media nih. Ya, kegiatan bersosial media. Pertama karena konten kita adalah konten komedi, di mana kita menghibur banyak orang. Betul. Itu akan menjadi sebuah amal jariah. Amin. Karena menghibur banyak orang, membuat orang tersenyum. Dan banyak juga yang sakit, yang apa, dorang tuh DM, "Bang Ipung, terima kasih ya karena lihat kontenmu, aku jadi terhibur, agak sedikit sehat. Yang tadinya tuh badannya enak tapi nonton Bang Ipung, alhamdulillah sekarang nih merasa lebih baik." Pasti aku jamin kau juga merasakan hal yang sama. Betul. Ya, dan itu menjadi motivasi. Ya, kan? dan jadi ketika motivasi. ada orang begitu pasti kau senang kan? Jelas lah, senang. Kau bayangkan satu komen saja yang begitu nyangkut sama kami, senang kami itu bukan main. Itulah yang makin memotivasi kami. Ya kan? Ya. Tapi ya ada juga haters yang nyangkut apa ya, tapi kau punya haters kah? Punya, adalah beberapa tuh. Bahkan aku sempat dibilang, "Jam, kau sekarang tuh sudah nggak lucu." Ini jujur aku bilang nih ya. Aku udah pernah dengar. Oh, iya. Aku udah pernah dengar. Coba. Kenapa dia begitu? Jujur aku bilang nih, sempat ada salah satu haters tuh bilang, "Jam, kau sekarang udah lucu, lebih lucu Sipung." Ini jangan-jangan kau pakai akun palsumu tuh kasih begitu aku. Astagfirullahaladzim. Enggak. Sebenarnya saking sayangnya dengan kau, saking pedulinya dengan kau nih, menurutku karena dia adalah seorang followers yang mungkin sudah lama mengikuti kau, dia melihat Syujang kenapa ndak seperti dulu lagi nih, mungkin semangatmu yang kurang sekarang nih, Jang. Yo man, because in my pikiran karena sekarang ini pikirannya terbagi-bagi lah, tapi makin sekarang aku merasa juga kok nyaman gitu, kayak mengonsepkan sesuatu gitu. Ya kan. Gitu. Tapi aku juga mau bilang, dengan adanya haters tuh membuat, kalau aku yang merasa nih secara pribadi ya, membuat kita sebagai content creator tuh merasa balance lah. Karena kenapa? Dari situ kita bisa lebih bijaksana sih menyikapi orang yang benci sama kita. Kalau aku jujur aku nih ya, kalau misalnya kayak ada haters tuh aku balas dia punya komen, DM tuh. Aku cuma bilang terima kasih. Maksudku tuh kenapa aku berterima kasih? Salut aku sama dia. Dalam waktu 24 jam dia tuh masih punya waktu untuk memikirkan aku, untuk sekedar ya memang begitu loh. Pedis dia punya mulut itu, jempolnya itu. Aduh, kalau mengetik udah ada remnya. Aku sampai sekarang sekarang nih aku ndak punya hater, tapi di awal-awal aku muncul ada. Kenapa? Pung, ndak salah kau konten, dia bilang. Kau ndak akan bisa nyanyi Syujang. Jangan-jangan itu akun fake-mu juga menyerang aku. Ndak ada, aku ndak pernah begitu. Bahkan perlu kamu tahu yang lama sudah kenal kami nih. Bahkan pernah di satu meja aku ngomong, "Pung, kalau suatu saat kau terkenal lebih daripada aku, orang dengan sendirinya melupakan Syujang, Pung. Kenapa? Karena kau tuh lebih jauh natural." Perlu kamu tahu nih, betul, aku sudah pernah ngomong gitu di tahun 2020. Enggak, tapi... Kau masih ingat kan? Kau masih ingat? Ya, habis kau ngomong begitu, jangan-jangan kau DM aku tuh. Apa? Itulah. Mana ada? Nggak salah kau konten. Nggak kau sama kayak Syujang, dia bilang. Nggak ada aku begitu. Sumpah aku, demi Allah aku. Nggak ada aku begitu. Jadi betul. Gitu. Tapi ya kami dua nih begini. Ya. Kami sangat dekat, sangat akrab sekali. Ya. Karena kurasa perlu bagaimana seorang konten kreator itu harus saling mendukung sesama konten kreator. Itulah yang sedang kami lakukan bersama. Betul. Aku berpikir suatu saat mungkin Syujang bisa jauh lebih sukses daripada aku. Aku pun berpikir begitu. Pokoknya aku lebih merendah lah, Pak. Nah, aku juga lebih merendah lah, Pak. Betul lah, Pak nih. Ayolah, main rendah-rendah kita dua. Udah, itu sekali lagi menunjukkan karena mungkin aku merasa Pung kenapa perlu ngomong kayak gitu. Yang pertama, kita mau dibilang saingan tuh enggak, karena kita keluar dari budaya yang sama.
kita keluar dari budaya yang sama, logat yang sama, kehidupan sehari-hari yang sama. Dan ini kehidupan sehari-hari kita nggak sama ya? Ya, aku sudah istri, aku belum. Itu kan yang mau bilang. Itu yang harus diperjelas. Sabar aja aku. Oke, lanjut, Jang. Tapi ya itulah. Maksudku, contoh. Ada aku dapat, jujur aku dapat DM kemarin. Jang, kenapa dalam film tuh kok nggak ada? Tuh. Aku kasih tahu. Si Ujang ada di dalam film itu. Itu ada. Dia di awal sama di akhir. Lebih tepatnya sebagai figuran. Enggak juga. Bintang enggak, figuran. Bintang utama lah. Enggak salah kau meninggikan aku. Aku memang bilang aku figuran. Enggak, kau kan kita berdua itu di situ itu awalnya main tuh, lamanya kita dua tuh. Mana ada lama, nanti itu diedit jadi pendek. Enggak mungkin juga kan. Kau rekam langsung kau upload film itu. Enggak. Oke, enggak betul aku sebagai figuran di situ. Tapi aku lagi ngomong. Tapi si Ujang lah yang paling capek di situ. Dia yang pergi sana sini, pergi riset, pergi bertanya, konsep, mengatur teman-teman untuk menyiapkan properti dan sebagainya. Pokoknya sutradara kamu tahu lah kan tugas sutradara itu bagaimana. Kalau aku ini cuma talent aja, aku kasihan. Enggak, woi, jangan kau ngomong kasihan begitu. Biar aku konsepkan bagus, kalau talentnya enggak bagus, enggak bakalan sukses itu film. Nah, jadi kami minta tolong nanti ya. Begitu film itu. Nggak, aku tahu lah, ikut lomba kah juga. Ya, kenapa juga kita pakai ini nih? Ini nggak tusuk. Kenapa dari tadi? Nggak apa-apa kau bilang macam Deddy Corbuzier itu. Bukan, kadang-kadang mengganggu juga Pak dia. Oke. Nah, jadi aku mau bilang terkait masalah tadinya. Aku sadar diri kalau action sebagai sebagai yang si Kuanyi telur pecah itu, aku sudah menilai kapasitas diriku bahwa aku tidak mampu untuk begitu. Yang pertama, perutku buncit. Kau bayangkan kalau aku pakai celana begitu baru perut buncit. Nah, apalah jadinya? Kan? Di situ sebenarnya juga aku tidak maksimal. Karena kenapa? Karena aku masih pakai short. Itu kan celana itu kan. Betul-betul lah depannya sama lubang pantatmu yang tertutup. Nah, kalau aku total, nggak aku tahu lah pantatku nih. Biji macam dia juga yang paling tertutup. Dialah juga yang paling hitam, Mbak. Selangkangan. Jadi aku putuskan, aku beli short. Nah, pada saat aku beli short itu, bule-bule yang jual short itu, nggak mau dia kasih. Ini short perempuan, Mas. Dia bilang, nggak apa-apa, bule. Ora iso, Mas. Bule, aku mau beli, aku bayar, bukan aku minta. Aku bilang sama bule itu. Aduh, sakit perutku. Aku ingat. Iya. Aku ingat. Aduh. Oh, ini bukan cowok punya. Iya, tahu aku mah bule. Aku bilang, macam kita ndak tahu aja aku mau beli ini, aku mau pakai. Aku bilang, untuk main film. Gara-gara itu juga kau bakal kamu bintang film ya, Mas? Bilangnya, ndak pernah aku lihat. Ndak pernah memang kau lihat. Kami bukan bintang film yang terkenal itu. Aduh. Tarik perutku. Jadi itulah. Nah, banyak yang belum tahu nih. Selesai kami buat film itu. Biar aku yang ngomong. Selesai dia kami bikin film itu, si Bungul tadi ini ditanya sama istrinya, ini shot siapa? Dengan polos dia menjawab, hah? Kan Bungul. Enggak, jadi begini. Jadi kan shot itu kotor, itu shot cewek kan. Jadi aku simpanlah di tempat cucian sama barang-barangku yang kotor di dalam tasku simpan. Nah, istriku tuh mau mencuci baju lah ini kan, biasalah. Pakaian kotor, dia yang menyuci. Begitu dia menyuci, didapatnya shot perempuan itu. Aku kasih baring main HP, datang dari kamar. Shot siapa ini, dia bilang. Ya, aku sebagai suami syok lah. Ada shot siapa? Mana pernah aku bawa cewek sampai bawa shotnya itu ke rumah ini, aku bilang kan. Foto muka aku. Cuma untunglah ada video yang sudah aku post di foto. Ingat aku, sayang jangan kau marah, sayang aku sama kau ini cinta aku sama kau, aku bilang. Shot ini kami pakai main film. Kau tahu lah kan aku ini bintang film, aku bilang sama dia. Jadi jangan kau berburuk sangka ya. Aduh, hampir aja tombak si yang bawa tombak si Kuanyi, jadi pakainya menombak aku gara-gara shot itu. Memang shot itu shot angker lah, mulai dari aku beli sudah bepasal sampai aku pulang ke rumah pun jadi pasal. Aduh ya. Jadi yang mau ku tegaskan, bentar, muka aku terlindung kalau begitu, main tulas kau nih. Jadi yang mau ku kasih tahu kalian, aduh, jangan beli shot perempuan meskipun kau pakai sendiri, karena itu berbahaya, bisa menghancurkan rumah tangga. Itu buat yang laki-laki. Ya, buat jangan laki-laki. beli kamu shot perempuan. Aduh, sakit perutku. Aduh, susah juga. Nah, jadi
Yang kamu bilang tuh apa? Mungkin ada kamu pikir kehidupan komedian tuh lurus saja pas. Contoh lah kayak aku kemarin mengungkapkan perasaan. Ini bukan curhat ya. Tapi maksudku. Adalah juga beberapa. Walaupun kau serius bahkan ngomong orang kita lihat mukamu itu. Ah bohong nih. Main-main nih. Bilang orang begitu. Padahal tuh serius lah sudah. Cuma memang begitulah versi serius kami. Iya. Terus juga kehidupan sehari-hari kami itu enggak melucu saja enggak. Sipung sebagai bapak, sebagai suami, aku sebagai pengangguran yang belum sukses. Aku lah di rumah, enggak pernah aku melucu perasaanku. Istrimu ngomel pernah kau nyaut melucu? Enggak pernah. Kenapa? Kena lempar panci kau. Salah kamu tahu aja. Bukan. Jadi kehidupan sebagai komedian tuh enggak bisa juga disapura. Buat kamu orang juga nih kalau kamu ketemu sama kami, jangan kamu paksa kami suruh melucu. Udah gampang. Kan Bung? Ya, apalagi yang suka minta endorse gratis itu. Istri kami enggak mau tahu. Asal dilihatnya ada endorse ini. Ah, ada mana uangnya? Mana uangnya? Kau bilang dada. Ya Allah. Aduh, kau nih jadi laki pelit betul ya? Kau kan baru dapat enggak, itu aku diantar aja makanan itu kesian. Itu pun aku makan dalam batanang sambil memendio, sambil juga kita makan. Paling enggak enak lah itu mengiklankan makanan orang. Tapi bukan berarti apalagi orang minta tolong aja. Enggak, tapi bukan berarti dengan kondisi begitu kami orang ini mata duitan. Enggak. Tapi ada juga apa bikin beli pulsa. Iya, ya, dikira orang kali nak kita perlu beli bensin, beli rokok, apa segala macam. Dari situ lah kasihan. Apalagi aku dia menganggur ini. Hidupan yang begitu. Jangan kamu salah paham terkait masalah endorse gratis. Enggak, bukan itu. Nah, jadi jangan aku mau tegaskan sama kau. Nah, kau kepingin menikah macam aku ini. Pengen aku menikah. Kenapa lagi kau bahas ini? Kau lihat kamera di atas. Pengen aku menikah. Kenapa? Terus? Yang jadi masalah sampai sekarang kau belum ada uangku. Belum ada uangku. Puas kau, puas. Wah, menikah itu kan tidak perlu kau pakai uang-uang banyak. Siapa bilang menikah tidak pakai uang? Kementerian Agama tuh sudah membuat orang mudah lah kau pergi ke KUA gratis. Betul, tapi ada beberapa budaya kita. Aduh, ya kau kira orang bejepen itu tidak dibayar kah? Orang main musik. Kenapa harus bawa ada orang? Bukan. Aku tuh menginginkan pernikahan sekali seumur hidup. Betul. Setidaknya itu bisa ku kenang. Dan jadi kalau nikah di KUA nya kau bilang nggak bisa dikenang? Bisa. Inti pernikahan itu apa juga? Pastoknya pernah ada kejadian nih, Pastoko, temanku nih. Saking mau sederhananya dia menikah, kau tahu apa bilang orang? Hamil duluan pacarnya itu. Kalau habis menikah kau setahun belum hamil-hamil atau sesuai aja? Digugurkan saja itu. Apa kau? Masa kau mau dengar terpengaruh dengan orang sampai kau mau jadi bujang lapuk seumur hidupmu gara-gara? Enggak, aku tuh mau juga menikah apa segala macam. Mau aku. Tapi pernikahan itu menurutku ya kan tidak menimbulkan fitnah, curiga. Betul-betul lah, Pak, perjalanan itu bagus dia. Oh iyalah, Pak. Terserah. Kalau kau dengar orang enggak menikah kau aja. Betul lah, Bapak. Aku enggak dengar orang untuk kali itu betul. Enggak. Kalau ada yang bilang nih, hamil dia tuh. Sini kau bayar USG-nya bilang. Digugurkannya, disembunyikan itu. Apa? Masuk surga kau kalau orang ngomong begitu. Betul. Ada orang itu, aku kasih tahu kau. Ada orang itu nanti pada saat dia meninggal, nanti dia akan kebingungan. Kenapa dia bisa masuk surga? Padahal dia bisa masuk surga itu karena omongan-omongan orang itu. Dosanya gugur. Karena omongan-omongan orang itu. Ya betul. Kau mau gugurkan dosamu enggak? Mau lah, Pak. Nah, biarkan orang berpikir. Tapi masalahnya, Pung, enggak serta-merta kau langsung dengar omongan orang kau bisa tenang. Enggak, tetap juga terusik hatimu. Kalau aku enggak lah, pedulimu situ. Nah, itu kamu orang yang para perempuan nih, bahkan para perempuan. Kalau kau mau menikah, bedakanlah juga mana yang menjadi syarat sahnya nikah dalam agamamu sama yang menjadi budaya. Karena memang betul bang, Sipung, nikah tuh murah, tapi budaya yang bikin mahal. Apalagi kalau dia gengsi. Udahlah. Istriku dulu mau ku nikahi, nggak ada dia bilang apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa, karena dia mau aja menikah sama aku. Nggak ada uangku, kalau kamu mau nikah, kalau enggak, aku bilang, lah nikah lah sudah. Kau enak, kamu ganteng. Cocok. Aku sudah nikah, uang jujurannya rendah, apa bilang orang? Si Ujang dapat perempuan itu anugerah, perempuan itu dapat si Ujang bencana, bilang orang. Tapi jaminannya kan surga nanti istrimu itu. Masuk surga dia, doi di surga. Apa kau mau di surga? Semua ada. Apa? Masa? Kau pernah kah? Bilang bilang ustaz ya, terus dalam
Al-Quran juga ada kan? Betul. Menggambarkan bagaimana kehidupan di surga. Iya. Jauh pembahasan kita melenceng ini. Masalah agama terbahas. Pokoknya Jang. Betul. Tapi ada sudah pacarnya? Ada dong. Cie. Enggak, kau tahu kenapa juga aku sekarang nih kalaupun punya pacar udah mau terlalu terpublish atau bagaimana kan? Tapi aku sudah ngomong sama karena dia. Kau nggak mau ditahu punya pacar. Bukan. Takut cewek lain mengodeng kan? Bukan itu. Jangan kau dengar sipong untuk kali itu. Aku kasih tahu dia. Aku kasih tahu dia. Aku pernah trauma. Kalau followers yang lama pasti tahu aku nih pernah. So kok curhat, dia menonton sakit lagi nanti hatinya mendengar. Udah lah, Bah. Itu komen yang panjang itu apa dah terbaca. Pokoknya si Ujang nggak mau post karena dia takut. Bukan. Cewek yang mau sama dia gara-gara tahu si Ujang punya cewek. Nasib sudah punya cewek. Bukan itu sayang. Jangan kau dengar mulut dajal ini. Jangan kau dengar. Jangan kau dengar. Karena kau itu Jang. Enggak ada. Lanji. Mana ada. Dosa kau situ ya. Dosa kau hukumnya. Nggak ada. Jadi kenapa aku nggak publish hubungan pribadi apa segala macam. Aku takut suatu saat melakukan kesalahan, sedikit banyaknya dia mendapatkan imbas. Itu yang pertama. Perlu kau tahu. Yang kedua, jujur dunia akhirat. Jujur aku dunia akhirat. Takut lagi aku gagal. Kenapa kau takut gagal? Dosa kau senyum sini kayak gitu. Kenapa kau takut gagal? Kau tahu Jack Ma kah? Tahu aku yang punya Alibaba Group. Nah, dia itu bilang bahwa manusia itu perlu kegagalan untuk membuat dirinya lebih kuat lagi lebih. Iya, tapi bukan berarti gagal. Enggak gitu dia, karena ada ketakutan tersendiri dan alhamdulillah dia mengerti dengan kondisi itu. Tapi luar biasa nih, karena kemarin aku tuh ke Malinau sama si Ujang. Sebelum dia berangkat, dia bilang, "Pung, aku mau datangi rumah cewek itu, aku mau ngomong baik-baik, mau melamar lah ceritanya nih kan. Tapi belum ada uangku," dia bilang. Paling enggak aku mau bersilaturahmi dulu. Jadi aku bilang, "Jang, ketika seseorang itu mau menikah dengan niat ibadah, insya Allah rezekinya akan lancar, Tuhan akan mempermudah jalannya." Begitu dia berangkat ke Malinau, langsung ada endorse, alhamdulillah kan. Cukuplah buat makan-makan apa transport selama di sana. Begitu dia ketemu ceweknya nih, kita cerita enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ketemu ceweknya, ketemu orang tuanya, terus si orang tua wanita meminta agar diikat le, Cang. Iya. Beli cincin. Enggak ada lagi uang Ujang. Pung, bagaimana ini? Keluarganya suruh aku ngikat, beli cincin, baru enggak ada uang. Punya bilangnya, "Tenang kok, Jang. Ada aja rezekinya tuh." Betul-betul. Saat ada amplop 2 juta datang. Malam. Besoknya pulang, malamnya aku ngomong sama dia, bilang aku belum ada uang nih. Ya. Siangnya dapat amplop kan? Ya. Malam. Enggak, siangnya. Siangnya kan cara tuh. Siangnya dapat amplop. Langsung lah dia membeli cincin buat mengikat. Nah, jangan aku bilang itulah cara Tuhan mempermudah kita beribadah. Tapi biasanya orang yang mau menikah itu akan banyak ujiannya karena ibadah yang paling dibenci sama setan itu adalah pernikahan. Makanya ada yang hadis mengatakan, hati-hati kau, yakin kau. Ada dalilnya lah. Pokoknya dia bilang, sempurnalah setengah dari agamamu jika kamu menikah. Betul, aku juga pernah. Nah, karena ibadah yang paling dibenci sama setan itu kan menikah. Betul. Paling tidak kau tidak berzina lagi. Betul. Karena apa yang kau lakukan ketika kau sudah menjadi seorang suami istri itu akan menjadi sebuah pahala. Oi, sedaplah Bajang. Enak kan nikah? Wuh! Masa? Tapi kau bilang enak, kenapa ujungnya tapi? Enggak. Apa? Enak. Cuma kan kita sudah punya awas kau potong bagian ini. Kita mencari nafkah buat anakmu, buat istrimu. Terus anakmu masih kecil, kau harus pikirkan bagaimana nanti dia sekolah, bagaimana nanti hidupnya di masa depan. Itu kan semua kita pikirkan sebagai orang tua. Yang dimana ketika kau bujang kau nggak akan mikir ini. Pokoknya dapat kau uang. Betul. Ada pasnya memang tuh, ada pasnya. Itu. Jadi itulah beratnya menjadi seorang suami. Dimana kau nanti menjadi seorang kepala rumah tangga yang akan bertanggung jawab penuh
kepada keluargamu, bahkan apa yang mereka lakukan itu adalah menjadi dosamu. Meskipun dosa itu dilakukan mereka. Ya. Karena kau adalah imamnya di situ. Betul. Nah, jadi kita sebagai suami itu Kau punya anak perempuan kan? Anakku perempuan Satu yang... kan? Aku mau tanya, nanti kalau dia sudah besar ada laki-laki ngodeng dia, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Begitu dia datang sama aku ngomong, Om, ya. boleh aku pacaran sama anakmu? Langsung ini lehernya. Pacar-pacaran? Hah? Oh, sekolah lancing aja gue nih nanti pokoknya. Tahu kau otaknya laki-laki itu kan? Ya, tapi enggak. Tapi enggak, maksudku begini, ketika ada nanti misalkan masanya sudah tiba, ada laki-laki yang datang, terus anakku suka, anakku cinta, benar-benar mencintai dia, aku akan support, aku akan mendukung apapun pilihannya. Ya, mudah-mudahan aku sebagai orang tua hanya bisa berdoa bahwa siapapun yang menjadi suaminya nanti benar-benar suami yang baik, seperti yang dia harapkan, seperti yang aku harapkan. Itu aja. Namanya orang tua begitu. Makanya Jang, enak ketika kau punya anak perempuan. Disangkut. Bodoh. Serius nih. Ya, serius. Jadi dari anakku itu aku bisa bercermin. Paling tidak aku harus jadi suami yang seperti begini. Karena kelak nanti aku mau suami anakku paling tidak, kalau dia tidak jauh lebih baik dari aku, minimal samalah ya. Sama aku. Pasti lah keinginan semua orang tua pasti begitu untuk anak-anak. Jadi begitulah kira-kira kan. Iya. Nah, buat Cecan nanti nih kalau kau besar nih, kau dengar omongan bapakmu nih ya. Ini nanti jadi dokumentasi suatu saat anakmu besar. Itulah sekarang nih sosial media keren kan. Suatu saat anakmu bakalan bilang, Pak, nggak, aku hapus nanti kalau dia sudah mulai tahu-tahu bercewek. Oh, bapakku izin aja pacaran. Nggak juga nah. Berat pacaran itu nak. Baru lain lah dorang laki-laki ini lanjut lah, bukan main. Mulut dorang itu bang menjerumuskan kau ke sesuatu yang berbahaya. Ih, nggak bisa juga. Ih, jahat lah bah laki-laki ini nak. Pokoknya nak, kalau ada nanti yang mengodeng sama kau, suruh dia pacaran dulu sama bapak 1 minggu kah, 2 minggu kah, sebulan kah. Bapak kenali dulu dia ini bagaimana. Kalau dia betul-betul oke sudah nak, barulah kau lanjut. Ya nikah lah. Tapi enggak, nanti kalau anakku pacaran Jang, mau jalan enggak di rumah aja. Atau enggak gue ikut. Sini aja kita. Pacaran di rumah aja kamu ya, aku di situ di samping sini. Mau beli makan Om, tunggu kau, aku yang pergi beli. Apa kau mau bercerita? Ceritalah, aku yang pokoknya mendengar, mengawasi. Langsung menengahi ya. Betul. Pokoknya kalau dia menjemput apa, gonceng 3, aku di tengah, anakku di belakang. Dadah menyendok-nyendok. Nanti misalnya dia sengaja ngerem kah apa kah? Aku lah yang kena kan di tengah, aku gusal kok begini. Ini kayak yang kau mau langsung tempeleng kepalanya kan. Tapi itu yang kau lakukan bukti kasih sayang dari. Bukti kasih sayang. Tapi Pong, kalau kita ingat lagi Pong, sampai kapan kita bisa kayak gitu kan? Tapi memang lah penanaman moral sejak dini itu yang paling penting kan. Karena paling tidak aku sebagai orang tua harus mengajarkan dia yang baik-baik. Apapun akan kembali kepada dirinya. Betul. Karena bagaimanapun kau mengawasi, kalau anak itu mau berbohong, pasti ada cara buat dia membohongi orang tuanya. Kita bercermin dari diri kita sendiri aja lah ya. Karena orang tua mana yang tidak mau mendidik anaknya dengan baik dan benar. Betul. Tapi sebaik-baiknya orang tua mendidik yang baik dan benar nih, anak nih lebih hebat lah orang. Terlalu lah. 1001 macam cara anak cari alasan, dia bilang begitu kan? Itulah. Nah, tapi ada juga nanti masanya dia sadar dengan kondisi begitu, ya kan? Mudah-mudahan lah. Dulu aku jangan terlalu dalam pembahasan ini masalah anak. Aku dia belum punya anak. Oke, malam ini luar biasa Jang. Nah. Mau closing ke sini? Closing aja dulu ya, baru kita lanjut di live ini, kita baca-baca dulu komen ini ya. Oh iya. Lama belum sempat kita baca. Oke teman-teman, terima kasih. Itulah podcast kita malam ini dengan tamu kita.